Sampean? Nah coba. Bismillah. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Azizah. Nurul Azizah, alamatnya? Karangsari, Kebumen. Kebumen, warga jenengan ini Pak. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Dredak. Karena duetnya sama orang manis. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, berikutnya hidup ini diperintahkan untuk bikin prestasi yang baik, dan sukses itu dinilai dari prestasi. Tapi banyak orang yang tertipu mengejar profesi, padahal profesi itu sama sekali nggak dinilai. Banyak orang yang tertipu mengejar-ngejar profesi, padahal profesi itu sama sekali nggak dinilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dinilai adalah prestasi. Maka hidup ini bikinlah prestasi yang baik. Profesi hanya alat untuk meraih Kita kok gak mudeng ya. Profesi apapun itu hanya sarana, hanya alat untuk meraih apa? Prestasi itu ialah dekat kepada Allah, mengabdi untuk negeri, bermanfaat bagi umat. Itu baru prestasi. Apapun profesinya, mau tani, mau dagang, mau ASN, PNS, mau jadi kepala desa, mau jadi bupati, mau jadi ustadz, mau jadi TNI, mau jadi Polri, mau jadi pengusaha, apapun profesi itu hanya alat untuk meraih prestasi. Sehingga misalnya sampean punya anak jadi polisi, udah sampai pada pangkat jenderal, jangan buru-buru berbangga diri. Anakku sukses sekarang jadi jenderal. Maaf, jenderal itu bukan prestasi, tapi baru profesi. Punya anak jadi dokter spesialis, alhamdulillah anakku jadi dokter spesialis. Saya anakku sukses. Belum, itu baru profesi, belum prestasi. Pangkat apapun, mulai paling rendah wakil RT. Orang nono kene. Paringi Pak Bupati, wakil RT, mosok bupati tok ono wakile. RT ya kudu ono kok. Sampai pangkat tertinggi presiden. Mergo dhuwure presiden wis ora ono, apa dhuwure presiden kopiah. Loh ya toh, itu hanya profesi, bukan prestasi. Prestasi itu apa? Takwa, dekat kepada Allah, mengabdi untuk negeri, bermanfaat untuk masyarakat. Itu baru prestasi. Walaupun nggak punya pangkat, misalnya hanya jadi TNI AD, Tani Angkatan Duran, pemulung sekalipun kayak ibu tadi yang dengan jujur mengakui, tapi dekat dengan Allah, mengabdi untuk negeri, bermanfaat bagi masyarakat, jauh lebih baik, jauh lebih mulia daripada yang katanya punya jabatan mentereng tapi jauh dari Allah, nggak ada pengabdian kepada negeri, nggak ada manfaat untuk masyarakat. Jadi kepala desa, jadi bupati, ini bukan prestasi, profesi. Prestasinya apa? Lihat, di bawah kepemimpinan beliau Pak Kepala Desa ini makin maju berkembang apa enggak desa ini? Kalau makin maju, makin berkembang, berarti beliau ada prestasi. Demikian pula Kabupaten Kebumen. Selama di bawah kepemimpinan beliau, kalau banyak keunggulan-keunggulan yang dicapai, kemajuan-kemajuan yang dicapai, berarti beliau berprestasi. Kalau hanya duduk sebagai bupati, akeh wong iso. Itu baru profesi. Yang dinilai Allah bukan profesi, tapi Allahumma sholli ala Muhammad. Maka lebih jelasnya para jamaah, profesi itu bungkus, wadah, prestasi itulah isinya. Sekarang saya tanya,
Wadah karo isi penting pundi? Padha pentinge. Diarani isi mergo ana wadahe kok. Tapi memang lebih baik wadahe elek isine larang tinimbang wadahe apik isine murah. Wadahe koper apik ning isine gethuk mambu telo bosok. Mending wadahe elek plastik resek lungset ning isine beg dhuwit. Betul? Bikin pesta pernikahan semeriah apapun, semewah apapun, itu hanya wadah. Isinya apa? Cinta, kasih sayang, pengertian, kesetiaan, tanggung jawab. Apa artinya bikin pesta mewah meriah, biayanya miliaran, tapi nggak ada cinta, nggak ada kasih sayang, nggak ada pengertian, nggak ada tanggung jawab. Rumah sebagus apapun itu hanya wadah, bungkus. Isinya apa? Keluarga yang harmonis, bahagia, sakinah, mawaddah, rahmah, barokah. Apa artinya rumah kayak istana, tapi isinya keluarga yang berantakan. Anak-anaknya drop out sekolah semua, broken home, nakal semua. Anak laki-lakinya kena narkoba, anak perempuannya kena imbas pemilu, perkawinan hamil dahulu. Bapaknya nakal, mamanya nakal, berantakan. Apa artinya itu rumah mewah, rumah megah? Halo? Bahkan itu bukan rumah, itu namanya kandang. Bangunannya bagus kalau isinya manusia yang maaf karakternya kayak binatang, itu bangunan tetap kandang namanya. Sebagus apapun bentuk rumah kalau dalam isinya orang sakit namanya rumah sakit. Apalagi dalam isinya orang sakit jiwa namanya rumah sakit. Maka rumah yang megah kalau dalam isinya keluarga yang berantakan itu layak disebut rumah sakit jiwa itu. Walaupun rumahnya kecil jelek, tapi isinya keluarga yang suami solih, istri solihah, anak-anak dzurriatan thayyibah, ahli ibadah berakhlakul karimah. Itulah rumah tangga, walaupun rumahnya nggak ada tangganya. Buku, kitab itu hanya wadah, bungkus. Isinya apa? Pengetahuan. Maka kayak pengajian ini loh, pengajian ini bungkus ini wadah, isinya apa? Amalia. Setelah diajak ngaji berubah bagus apa enggak? Ngono lho. Gue paham boh enggak ini gitu cak ngomong. Paham? Memang ya yang mahal isinya. BH itu wadah, bungkus. Ayo Bapak pilih wadahnya apa pilih isine? Oke kok ya bodimu yang kepoe semluhai aduhai imut yahud bahenol menol semak embelen aku montok mentek mulai kinyis mentong moblong denok debleng. Itu hanya bungkus. Isinya apa? Kepribadianmu, akhlakmu. Apa artinya tubuhmu yang wajahmu yang ayu kemerusu cantik menarik, rupamu wahyu ning kelakuanmu kaya mak lampir. Bopo wahyu ning cerewete Masya Allah 17 derajat. Dek ngomel nek wong lanang disalah-salahke terus kadang-kadang dia kadung ngomel ora iso mandeg. Wonten apa mboten? Ono lho kuwi wonge nganggo kudung coklat kuwi. Ora ono artine iki meng wadah. Woi. Yang dinilai Allah adalah prestasi. Lah profesi itu alat untuk meraih prestasi. Maka ibadah yang bagus itu sesuai dengan profesi. Allahumma sholli ala Muhammad. Guru ibadahnya apa? Ya intisyarul ilmi, ngajar, mulang, mendidik murid-muridnya. Makanya toh TNI ibadahnya apa yang paling banyak pahalanya? Ya pertahanan, menjaga kedaulatan negara, keutuhan NKRI. Polri ibadahnya terbaik apa? Ya Kamtibmas, menjaga wilayah hukumnya dari tindak pidana, tindak kriminal supaya kondusif. Pejabat ibadahnya apa? Kebijakan, as-stempel wa tanda tanganu. Loh, ya coba iri. Pak Kapolsek ini terus kon tahajud tiap malam puasa, Senin Kamis terus tiap hari puasa, malam tahajud, siangnya puasa, malam tahajud, siangnya puasa, malam tahajud. Lemes Kapolsek. Maling-maling marah gentayangan, marah di mana-mana. Ono orang lapor dan sepeda motor saya hilang, urusan dewe, aku lemes. Ini tahajudnya Kapolsek, puasanya Kapolsek nggak dapat pahala.
Makanya Kapolsek itu tahajud jarang-jarang saja. Puasa udah Ramadan tok ae wis. Sing penting ngalah kesenengan wong males poso diomongin ngene. Sing penting wilayah hukumnya aman, kondusif dan Halo. Nah, kalau kiai ibadahnya apa? Ya pengajian, wiridan. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir gitu. Kok suwe-suwe ya dana 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 dana wa dana dana wa dana dana. Bangun masjid kehabisan semen. Kayak butuh ya dana 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 ya dana. Wes dizikiri ya dana kok dana enggak datang-datang, akhirnya wiridane ganti ya nasib ya nasib ya nasib ya nasib ya nasib. Kalau pejabat, bupati, ibadah apa? Kebijakan, mas stempel lu tanda tangan. Ada orang datang, apa ini? Proposal bapak. Mau bikin apa? Pesantren bapak. Sini, tanda tangan. Erat, cetok. Ngono. Apa nih? Proposal bapak. Buat apa? Mau bangun masjid bapak. Ayo sini. Erat, cetok. Ini ibadahnya bupati. Ini lagi apa ini? Maaf bapak, ini mau bangun TPQ. Berapa yang diajukan anggarannya? 50 juta bapak. Ya enggak cukup. 50 juta itu dapat apa? Udah tak tambah 250 juta. Wah, itu. Kalau mau seperti itu, insya Allah bupati bangkrut. Ya bangkrut. Dan sekarang satu desa itu TPQ-nya ada 20. Lah satu kabupaten berapa TPQ? Ya entek duitnya bupati, gajine bupati lo piro. Sing akeh kan proyeke to. Menengok. Ya itu ibadah kayak tadi yang saya sampaikan kebijakan tadi. Makanya nek bupati kok wiridan ngene iki kurang pas. Iki ngapalno jenenge rondo iki Sumiati Sulastri wirid. Halo. Nah, kalau kamu punya hutang, ibadah terbaikmu apa? Kerja keras sambil berdoa. Ibadah terbaikmu supaya bisa melunasi hutang. Sekali lagi, yang punya tanggungan hutang, ibadah terbaikmu bukan puasa, bukan wiridan. Weh, utangnya akeh nang bendino poso, sobo kuburan. Karepe pengen lunas utange nang sobo kuburan, weh dadi balane gerandong weh. Kalau hutangmu banyak, ibadah terbaikmu apa? Kerja keras nyari duit supaya bisa bayar hutang. Jangan salah, utangnya oke kok sobo masjid ya apa-apa. Ya mungkin lunas utangnya nek nyolongi kota amal. Kalau orang kaya ibadahnya apa? Nyumbang. Napa? Banterono wonge ben krungu. Wong sugih kuwi ibadahe pisan maneh. Wong sugih kuwi ibadahe nah iki sing bongok banter mesti kere iki. Soale arep-arep sumbangan. Mangkane maaf. Lha wong sugih ki nek wiridan aja kok ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir. Salah. Wong sugih ki wiridane mboten ya Sami'u ya Basir, tapi ya semenu ya pasir, ya semenu ya pasir, ya semenu ya pasir, ya wesi, ya koral, ya kayu, ya keramik, ya rekening, ya transfer. Wong sugih kok ya Sami'u ya Basir. Loh. Saya jadi ingat ya, pernah di rumah itu ada tamu, kan di rumah itu hampir tiap hari ada tamu. Mau saya di rumah, saya nggak di rumah, tamu selalu ada. Ya macam-macam. Ya ada minta jadwal ngaji, ada wali santri, ada orang minta sowo, minta doa, minta berkah, usahanya seret lah, yang anaknya nggak laku-laku lah. Ya saya di rumah juga ngurusi ngono kuwi, Bu. Kalau lagi di rumah, ya banyak ini caleg-caleg wis moro kabeh, calon-calon bupati, calon moro kabeh. Iki sing urung teko iki. Tapi wis rencana iki. Menengo. Nah, itu pernah ada orang kaya, Bu. Saya bilang kaya karena mobilnya itu harganya di atas 7M. Akhirnya tak ajak keliling, jalan-jalan ke pondok lah, keliling. Nah,
Kebetulan itu waktu itu pas bangun asrama santri yang untuk tahfidzul Qur'annya, sama sebelahnya itu asrama santri yang yatim gitu. Pas saya bangun banyak pekerja-pekerja ini, dia ini bangunan baru lagi Pak Kiai. Ya ini ada 2 lokal rencananya, ini lantai 4 ini rencananya. Yes, doakan mudah-mudahan segera jadi Pak Kiai. Akhirnya tak omongi, aku gak butuh dongomu. Lah dia pikir tak ajak keliling jalan-jalan itu tak mintai doa apa? Wong sugih kok ndonga kuwi ngerusak hadis. Lah iyalah, wong sugih ndonga, orang kaya ndonga ngerusak hadis. Wong hadise bisa khawatil aghnia. Wong sugih iki lomo ora ndonga. Sing ndonga iki dakwatil fuqara, sing melarat-melarat ngono kuwi. Kuwi sing bagian ndonga sing dongsong-dongsong kuwi lho. Mulane wong sugih kok umi-umi muter tasbih ra mandi. Nek wong sugih kok tak dongake kuwi ngerusak hadis. Wong hadise bisa khawatil agniya. Ibadahmu indung, ibadahmu kuwi dana. Bukan doa tapi dana. Nyumbang. Wong sugih kok nggih kula dongaaken. Iki sampean kok modele piye to? Iki keadilane Allah. Wong sugih kuwi gampang golek duit, makane dongane ora mandi. Wong melarat kuwi angel golek duit, mulane rata-rata melarate awet. Ning dongane orang-orang hebat iki rata-rata anake wong melarat. Takoke guru-guru sing berprestasi peringkat 1 2 3, rata-rata anaknya orang miskin. Sekolahan tokoh-tokoh hebat, kiai-kiai hebat, rata-rata berangkat dari keluarga orang miskin. Kanjeng Nabi piyambak berangkat dari keluarga miskin. Syekh Abdul Qadir Jailani keluarga miskin. Rata iki biyane keluarga miskin. Loh, ya ora. Nggih Bapak nggih. Nggih, keluarga yang sangat sederhana. Bener, orang-orang sukses, orang-orang hebat. Makanya anake wong melarat iki biasanya apik-apik. Begitu wis sukses, ora lali bagi-bagi. Soalnya mbiyen tau ngalami soro, tau ngalami rekoso, makanya terus ora lali nasibe wong melarat-melarat. Tau ngrasake. Halo. Halo. Makanya wong melarat anake akhlake apik-apik minimal. Sing terlibat maaf narkoba, rata-rata anake wong sugih. Ane wong melarat sing arep digetuku ya apa ya memang sasarannya anaknya orang-orang kaya biar bisa mengajak teman-temannya yang lain, anaknya pejabat untuk menjatuhkan reputasi orang tuanya. Itu sasarannya narkoba. Anaknya tokoh masyarakat untuk menghancurkan karir orang tuanya. Hati-hati anak-anak pejabat, hati-hati. Bahasa guyu banter anakmu aman. Soale ra kuat tuku. Paling yo lem kuwi diobong. Coba maaf yang terlibat geng motor. Ya anak-anaknya orang kaya. Lah anake wong ngono kuwi geng pitundil kuwi. Arep gawe geng apa gledekan. Geng gerobak kuwi apa ya. Lho sing nakal-nakal, saya tidak mengatakan kalau semua anaknya orang kaya nakal. Enggak, aku ojo dipelintir loh omonganku. Tidak kabeh anak wong sugih nakal ya ora. Umume sing nakal-nakal iku anak wong sugih-sugih. Kasus penganiayaan sing rame kae. Sapa kae jenenge kae? Yesus Mario kae. Lha ki ra anak wong sugih to kuwi. Mentang-mentang ngono kuwi. Ngono lho, nek anake wong melarat ya akhlake apik-apik, mlakuke ndiluk ngene karo nutupi celanane sing bolong. Ambek ngingeti sandal jepite sing gripe wis kabeh. Lah anake wong sugih ngene mlakune. Lho kene apa mboten? Nggih. Lah apa anake wong sugih ora iso apik? Iso. Anake wong sugih sing apik iku ora anake wong sugih sing sregep ndonga. Tapi anake wong sugih sing welas karo wong melarat. Wong melarat diwelasi atine seneng terus ndongake.
ke. Dadi wong sugih kuwi entuk cipratan dongane wong melarat. Ngono kuwi. Mangkane wong sugih kok sia-sia karo wong melarat, mesti kualat. Dadi lurah ki rata-rata sing milih ya wong melarat-melarat kuwi. Mangkane calon kepala desa sing didukung wong melarat akeh dadine. Aku yakin beliau dadi ki mergo didukung mayoritas wong melarat. Nah, iki lho sing keploki melarat kabeh lho. Halo. Halo. Ngono kuwi kaya wong melarat dongane mandi. Lha ngene harus sing baten. Lah nek pancen wong melarat dongane mandi, nyapa gak gelem ndongake awake dhewe ben ora suwe-suwe melarate. Wong melarat dongane mandi kuwi ndongake wong liya. Lek ndongake awake dhewe ora mandi. Padha karo ula sing duwe upas semburane mandi. Kuwi nek nyembur wong liya, pitik disembur mati. Sapi disembur gelimbung. Tapi awake dhewe disembur nganti kelomong kaya mendeles. Yo ngono kuwi nasibe dongane wong melarat. Halo. 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 Nah, ibadah yang baik sesuai. Samane nyumbang piro kok cerewet? Ora melu nyumbang cerewet. Nah niki maksud kula setiap rungokno to. Ayo siapa yang bisa sholawatan enak? Enak, kalau nggak enak tak turunkan lagi. Siapa yang bisa sholawatan enak? Yang merasa sholawatan enak naik. Tak kasih sarung, tak kasih duit. Ayo. Kalau nggak enak, sorry. Kalau nggak enak, maaf. Sekarang saya harus selektif. Nggak semuanya dikasih. Enak banget semuanya dikasih. Hanya yang punya prestasi saja. Makanya sekarang saya mulai selektif. Anak-anak yang saya tampilkan minimal punya keahlian, punya potensi, punya bakat. Entah itu diolah vokal untuk sholawat, atau di bakat di ceramah, atau di hafalan, atau di apa. Sekarang saya pengen yang bisa sholawatan bagus. Ayo. Artinya bagus itu suaranya juga bagus, nadanya juga bagus. Ayo. Nah, sampeyan gak enak suarane nyengek. Ayo sini. Ayo. Mana tadi mic-nya? Mic-nya tadi mana? Ayo. Siap ya, nanti kalau suaranya nggak enak, dengan berat hati saya nggak bisa kasih sarung, nggak bisa kasih penghargaan. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Barok. 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 Alamatnya mana? Rumahnya mana? Sokar Poncowarno. Poncowarno, Kebumen. Ya, tepuk tangan untuk Mas Barok. Nggak usah banyak kata. Ayo coba langsung. Selawat apa? Terserah. Yang penting enak. Menurut sampean yang paling nyaman. Yuk. Nggak, taboi gampang. Taboi itu gampang. Saya pengen tahu vokalnya bagus, suaranya enak. Artinya suaranya enak, sholawatannya bagus. Ayo. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Yuk. Alamati anak solehiku papan bandane mukmin anut insaniat kandihin lisane alus nandikane. Enak ini. Sekarang menengok. Bikin vokalnya Ahbabul Mustafa Kebumen ini keder. Ayo sekarang wes Ben, kamu sekarang sing enak. Gimana? Ayo itu nada tinggi. Ayo. Nada tinggi ayo.
جمالت ما في سنين مشابث مثل عين أزر فؤادي وزل وداني بدر تجازين. Rapatnya enak. Nah, enakmu ya tepak di alamatnya anak soleh tadi rada enak. Ayo saiki kaping telu, ayo rapnya yang nada tinggi. Kaping telu asih ing bocah cilik-cilik marang sedulur uga gawe benci. Kaping telu asih ing bocah cilik-cilik marang sedulur uga gawe benci. Langsung saiki ya Rasulullah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daruji adfat yaji urantal alami ya ya udah wes iki jenenge gak enak sedengan. Ya enggak kurang enak, artinya maksud saya enak sak ndukurku enak ya. Loh maksudnya enak itu di atas saya ya, minimal di atas saya. Jamalak ma fisnin ma syafit mislu minimal di atas saya. Ayo siapa yang berani naik? Ini tak kasih kenang-kenangan sarung cap mangga. Ayo kata-kata untuk sarung mangga. Ayo. Ayo. Sarung mangga keren. Wes bertiga ibu mau ganti acara. Ayo. Sarung mangga mantap. Ya wes. Tani. Satu-satu wes. Kurang ya Rasa serakah jadi wong. Bupati yang tuh mek 50.000 kok. 100.000 aku gak bupati, gak caleg. Wis kurang ae serakah gak enak kok, enak 1 juta. Gak enak kok. Ibu kamu, Ibu sampean. Ayo coba. Bismillah. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Azizah. Nurul Azizah, alamatnya? Karangsari, Kebumen. Kebumen, warga jenengan ini Pak. Ini perlu dibina kalau ada muslimat apa fatayat? Muslimat nggih, fatayat nggih. Muslimat nggih, fatayat nggih. Dobel. Dari Kakang Pak Haji Soleh kula GPAI nggih. Loh yo. Kenal Pak Bupati? Nah, punya rek. Ayo monggo. Monggo ayo. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Redap karena duetnya sama orang manis jadi gemeter ndredeg, nggak boleh ndredeg. Ayo. Ya Allah, nggih sampun Ibu, nggih. Niki mangke sarunge diparengne. Oh, garwane asmane sinten? Ahmad Yahya. Pak Ahmad Yahya. Nah, Rika untuk kiriman sarung teko bojone Rika. Nih. Hah? Kali putrane teng griya. Kalih putrane. Sarunge kari siji. Malah njaluk kari putrane. Engko sing siji njaluk Pak Bupati. Nggih. Pun matur suwun Ibu. Ya, sampean beruntung. Sarung dan 100.000. Alhamdulillah.
Pun. Wes, dalah nak terusno kukut pabrike iki kok. Wes, pun. Allahumma sholli ala Muhammad.